wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna at-ta'wil, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu, khususnya ketua umum kita Bapak Haji Saiful Hamid, kita masih dalam suasana bulan Syawal. Hari ini tanggal 24 Syawal. Kalau udah maghrib sudah masuk ke bulan, maka kami juga bertemu kembali ya setelah menghilang ya kurang lebih 2 bulan. Maka kami ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Ibu-ibu dan bapak-bapak, pertama kami ingin menyampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada jemaah Masjid Agung Sunda Kelapa, khususnya Bapak Ketua Umum, atas doa para jemaah. Alhamdulillah, safari Ramadan yang kami lakukan di Amerika dan di Kanada semuanya diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami sehat, tidak ada sakit, flu juga sama sekali ya. Padahal selama 40 hari namanya perjalanan itu, kata Rasulullah ya, as-safaru qit'atun minal adab. Perjalanan itu adalah satu potong dari siksa. Yang lebih kami sampaikan terima kasih ya, banyak orang cerita, apalagi kalau ke Amerika mau berdakwah dan sebagainya, banyak yang diinterogasi oleh imigrasi. Ada yang 1 jam, ada yang 2 jam, ada yang 3 jam, bahkan kemudian dimasukkan karantina, dipulangkan lagi ke negara asal. Itu banyak terjadi seperti itu. Tapi atas doa semuanya, kami mau berangkat pamitan ke masjid ini, pamitan di Istiqlal, pamitan di Majelis Ulama resmi, pamitan Menteri Agama dengan surat seluruhnya. Masuk pertama kali di Washington itu pemeriksaan imigrasi tidak lebih dari 3 menit. Ya, kami ditanya, mau apa Anda ke sini? Saya mau ketemu orang-orang Indonesia. Pertanyaan kedua, apa Anda bekerja di Indonesia? Guru, saya bilang gitu, guru ngaji di masjid. Ya. Padahal saya sudah membawa surat, mengantongi surat dari KBRI Washington. Saya simpen itu senjata itu. Kalau baru ditanya saya keluarkan. Udah akhirnya disuruh cap sidik jari, dipoto, dilihat paspornya. Baru pertanyaan yang ketiga, oh, you from Tangerang? Oh, yes, Tangerang, saya bilang gitu. Wah, ini kok tahu Indonesia? Terus tanya, Anda pernah di Indonesia? Ya, saya pernah di Jakarta. Oke, akhirnya sudah keluar. Ya. Yang semestinya dijadwalkan kami itu 9 kota membengkak menjadi 15 kota. Itu. Bahkan kata panitia, banyak permintaan-permintaan mendadak yang tidak dilayani, tidak dipenuhi. Panitia tidak mengizinkan. Alasannya dalam menjaga kesehatan kami katanya. Ya, silakan aja, mau saya diundang ke sini. Ibu-ibu dan bapak-bapak, ya, dari Washington kami jalan darat ke Philadelphia.
kemudian ke New York, dari New York baru keluar ke Kanada, ke Toronto, ke Ottawa, balik ke Toronto lagi, masuk lagi ke New York, ke Amerika. Nah itu ditanya lagi di situ tuh, administrasi lagi, imigrasi. Alhamdulillah tidak lebih dari 10 menit. Jadi alhamdulillah lancar semuanya. Ada yang dari di sana kami itu mengunjungi tidak kurang dari 40 masjid ya, di 15 kota ini, termasuk Islamic Center. Kesimpulan secara umum, dan ini sudah dimuat di bulan minggu lalu atau Jumat lalu di Republika barangkali, bahwa Islam di Amerika berkembang pesat sekarang. Itu justru setelah peristiwa Belacet 11 September 9/11 ya. Sebelum 9/11, sebelum Belacet, umat Islam di Amerika jumlahnya antara 5 sampai 6 juta. Sekarang menurut berita-berita perhitungan itu antara 8 sampai 9 juta. Tambah, coba hitung aja berapa tambahnya setiap tahun. Belacet itu tahun 2001 kalau tidak salah itu. Di dalam 7 tahun tambahnya sekian. Di Washington tahun 70-an itu mencari masjid itu sulit. Washington dan sekitarnya, Virginia dan Maryland. Sekarang saya baca di tabloid namanya Muslim Link gitu. Ya, itu terbit di Maryland. Itu tiap terbit ada daftar masjid dan alamatnya, siapa yang mau sholat Jumat di mana. Itu lebih dari 50-an masjid. Di New York City ya, kota New York, sebelum Belacet jumlah masjid hanya 25 buah. Setelah Belacet sekarang jumlahnya menjadi 70 buah masjid. Di New York State, negeri bagian New York, sekarang sudah punya masjid 250 buah. Itu berita itu saya kirim, saya tulis terus langsung ke Republika waktu itu. Maka pernah juga muncul ya, New York negeri 250 masjid. Ada yang baca Bu ya? Iya. Saya malah belum lihat saya itu. Saya kirim aja pakai email gitu. Yang menarik apa? Masjid yang sudah ada banyak yang kepingin dibesarkan karena umat sudah nggak cukup lagi. Memang saya lihat tidak ada masjid ya, baik di Amerika dan Kanada yang segede Sunda Kelapa ini, tidak ada. Paling-paling rata-rata itu memuat 600 orang. Memang ada yang 1000 orang juga. Masjid yang disebut sebagai main mosque ya, masjid pusat di Ottawa itu kurang lebihnya segede masjid Ta'awun di Puncak. Ya, seperti itu. Jadi masjid-masjid yang ada itu banyak sudah dipasang gambar ya, perluasan ya, biayanya dan sebagainya. Nah, yang belum ada masjid tanah, mereka sedang menunggu izin. Nah, seperti yang ada di Maryland yang dulu pernah ditempati oleh Pak Nasaruddin Umar. Tanahnya 3000 meter, udah ada rumahnya, mau dibikin masjid. Itu milik orang-orang Indonesia, tergabung dalam ya yayasan lah, non-profit organization itu, namanya IMAM, Indonesian Muslim Association in America ya. Sudah 5 tahun belum keluar izinnya itu. Ya. Yang hebat lagi, kalau masjid tidak cepat bikin masjid, kalau ada gereja dijual, dibeli. Jadikan masjid. Itu lebih mudah. Mengapa? Karena tidak perlu
mengajukan izin lagi, karena ini sudah menjadi tempat ibadah, maka tinggal balik nama aja, kayak beli mobil aja. Di New York, orang-orang Indonesia membuat masjid, tapi aslinya gudang, direnovasi menjadi masjid, namanya Masjid Al-Hikmah. Kebetulan ini, saya sampai heran tuh, ketua masjidnya itu namanya persis ketua masjid Sunda Kelapa. Saya kaget tuh ketika dibilang ketua masjid siapa namanya, Pak Ipung, gitu panggilannya Ipung, tapi orang dari Sulawesi Selatan. Ipung itu panggilnya, kalau nama sebenarnya siapa? Pak Saiful Hamid. Ya Allah, kok bisa ada orang bikin nama sama gitu, sama-sama ketua masjid ya. Nah, itu mau dikembangkan. Yang menarik ibu-ibu, di Ottawa itu ada masjid yang asli, toko-toko sekitarnya itu dibeli oleh umat Islam itu. Mengapa? Tempat disco itu ternyata sering mendatangkan kriminalitas, ada tembak-menembak, pembunuhan gitu. Akhirnya oleh polisi ditutup, nggak boleh untuk disco lagi. Terus mau untuk apa? Dijual, dibeli oleh umat Islam. Sekarang jadi masjid. Coba itu yang membeli umat Islam, yang mengelola orang-orang dari Somalia. Dan mereka berencana kalau sudah punya duit, ini gedung ini mau dirobohkan, diganti masjid yang permanen. Ya. Jadi jumlah masjid bertambah banyak. Di Houston, Texas itu sebelum Belzec 9/11 itu jumlah masjid hanya kurang lebih 40 buah. Sekarang udah 97 masjid ya. Bukan cuma itu, yang saya tidak menduga, ternyata di Amerika itu ada madrasah-madrasah reguler. Dulu waktu tahun 2000 saya mendatangi Islamic Center of Omaha. Rame, muridnya banyak. Waktu itu ternyata pada hari Ahad gitu ya. Dan memang sekolah Sunday School gitu ya. Ketika saya datang yang kedua tahun lalu, bulan November tahun 2007, itu Islamic Center of Omaha itu sepi, hanya ada seorang penunggu saja. Masjid yang gak ada orang ya, sekolahnya kosong. Saya pikir kenapa? Ternyata saya datang tidak pada hari Ahad gitu ya. Jadi kosong sekolah. Nah akhirnya saya punya kesan, di Amerika itu sekolah itu cuma ya weekend saja, mungkin Sabtu atau mungkin Ahad atau Sabtu dan Ahad. Ternyata itu salah benar. Di New York saja ibu-ibu ada 13 sekolah Islam yang tiap hari memberikan pelajaran reguler. Demikian pula di Washington, di Maryland, di Virginia. Dan ternyata sekolah-sekolah Islam di Amerika itu mendapatkan akreditasi dari pemerintah Amerika. Bukan cuma akreditasi, tetapi juga mendapatkan subsidi oleh pemerintah Amerika. Tadinya saya ragu, masa pemerintah Amerika itu memberikan akreditasi terhadap sekolah-sekolah Islam dan subsidi? Ini yang bilang pada saya itu adalah duta, bukan duta besar tapi duta ya, DCM itu ya, Deputy Chief of Mission, namanya Pak Salman Al-Farisi. Pak, itu sekolah-sekolah itu dianggarkan oleh pemerintah Amerika. Dianggarkan itu artinya dibiayai, ada subsidi. Besoknya saya penasaran datang ke namanya Al-Huda School di Maryland. Kebetulan pimpinannya itu pernah belajar di Riyadh. Nah begitu.
Maka ketika diinformasikan ini yang datang imam besar Masjid Istiqlal dan lulusan dari Riyadh, wah, udah nyambung sudah itu. Begitu datang ditanya, mana tamu yang dari Jakarta? Ya, saya ngacung. Langsung mic-nya itu diberikan, silakan Anda jadi imam sekarang. Oh, langsung. Belum kenal begitu. Ya. Ternyata benar bahwa sekolah-sekolah Islam di Amerika itu mendapatkan akreditasi dan subsidi dari pemerintah Amerika. Jadi di sana istilahnya bukan sekolah ibtidaiyah, sanawiyah dan aliyah, tapi sekolah dengan 12 tahun gitu loh. Jadi tamat dari itu bisa masuk ke fakultas umum di Amerika, bisa masuk ke Timur Tengah. Ini Al-Huda School itu tanahnya itu ada 10 hektar ya di Maryland itu, di tempat namanya College Park itu ya, Taman College, yang dipakai tidak ada 1 hektar. Dan yang lucu lagi, menarik lagi, ini tanah dan gedung itu semula adalah sekolah milik Kristen, dibeli oleh orang Islam. Coba. Di kita kan hampir nggak ada seperti itu. Dibeli, Allah, duit dari mana? Sekolah ini punya murid berapa? 850 siswa dan guru 55 guru. Memang SPP-nya saya tanya mahal untuk ukuran Indonesia, $550 sebulan. Tapi itu tidak mutlak. Yang orangnya kaya mampu kadang-kadang bayar lebih dari 550, tapi yang tidak mampu mungkin kurang. Yang menarik lagi, di Al-Huda School itu yang di bawah yayasan Darussalam namanya, itu ada madrasah tahfidzil Quran, menghafal Al-Quran. Saya kami geleng-geleng, di Amerika ada pesantren menghafal Al-Quran, dan sudah meluluskan 20 hafiz Al-Quran. Sekarang masih punya murid 30 orang. Saya tanya, instrukturnya dari mana? Ada dari Pakistan, ada dari Mesir, dan ada dari Maroko. Dia bilang pada saya, mudah-mudahan nanti suatu saat ada instruktur dari Indonesia. Gitu. Oke, saya bilang. Ya. Pimpinannya namanya Safihan. Sarjana ekonomi, belajar di Riyadh 6 tahun, menghafal Al-Quran, pulang jadi ulama. Amerika, kelahiran Amerika, tapi turunan Pakistan itu. Ya. Saya mau bilang pada Menteri Agama, suatu saat ini dari Amerika perlu diundang untuk ikut MTQ, ya bilang gitu. Biar tahu. Hebat lagi apa? Ketika kami di Los Angeles, ya Bu ya, kami datang di sebuah masjid namanya Masjid King Fahd. Masjid King Fahd. Ya. Salat duhur waktu itu, imamnya masih muda. Hafal Al-Quran dari Somalia, namanya Abdul Qadir. Sampai saya hafal namanya. Saya tanya, Anda menghafal Al-Quran di mana? Apa di Kairo, apa di Somalia, apa di Mekah? Ya. Apa dia jawab? Saya menghafal Al-Quran di Atlanta, Georgia. Saya bilang di Mahat apa? Di sekolah apa? Ada sekolah namanya Sekolah Darul Ulum di Atlanta. Dia hafal Quran di situ. Allahu Akbar. Kami sempat hanya 40 masjid, ya. Ya, 15 kota, ya. Washington, Philadelphia, New York, Toronto, Ottawa, West Palm Beach, Miami, kemudian Tulsa di Oklahoma, kemudian Fayetteville di Arkansas, ya, kemudian Los Angeles 10 ya, Chicago, kemudian San Francisco, kemudian ibu kota
California itu Sacramento, dan kemudian Houston di Texas, dan ada lagi kota dekat Houston namanya Sugar Land. Sugar di gula, land itu tanah. Maka saya sebut ini kalau di Jawa Tengah namanya kota Madukismo. Apanya besoknya orang halal bihalal ketemu, selamat lebaran Pak. Dari mana Ibu? Dari Madukismo. Loh, langsung namanya Madukismo, Sugarland. Di 15 kota. Ya. Nah, ini ibu-ibu, kebenaran apa yang dikatakan oleh Al-Quran. Apa Al-Quran mengatakan? Yuriduna an yudfi'u nurallahi biafwahihim wallahu ya'ba illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. Orang-orang kafir itu dengan mulutnya, dengan upayanya ingin memadamkan cahaya Allah. Kita lihat dengan terorisme, tuduhan seperti itu ingin menghancurkan Islam. Tapi ibarat bola, Islam itu dibanting malah mumbul, gitu ya. Dijotos malah tambah kuat. Itulah wallahu ya'ba, Allah tidak mau illa an yutimma nurahu, kecuali menyempurnakan cahayanya. Walau karihal kafir, meskipun orang-orang kafir tidak senang. Ini benar apa yang dikatakan Allah. Ada ayat lain yang mengatakan wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Orang-orang kafir melakukan tipu daya untuk menghancurkan Islam. Wa makaru wa makarallah, tapi Allah membalas tipu daya mereka. Wallahu khairul makirin, dan Allah sebaik-baik orang, sebaik-baik zat yang membalas tipu daya orang-orang kafir. Makanya tidak perlu kita kadang-kadang emosional, Bu. Serahkan pada Allah, ya. Ini masjid-masjid bermunculan, dan yang lebih menarik, ya, dan ini belum ada di semua masjid Indonesia. Selama bulan puasa, semua masjid yang kami datangi, 40 biji tadi, itu menyediakan buka puasa. Semuanya itu. Padahal kalau hari-hari weekend, hari-hari akhir pekan, itu yang ikut 500 sampai 600 orang. Itu saya lihat di Masjid Al-Hikmah di New York misalnya. Hari-hari biasa memang sekitar 200-an, 250. Gratis semuanya. Caranya bagaimana? Kalau Masjid Al-Hikmah ini memang dikelola oleh orang-orang Indonesia, dibikin oleh orang Jawa. Meskipun jamaahnya macam-macam, semua bangsa ada. Imamnya aja kemarin dari Uzbekistan, tapi katanya bulannya mau dikirim dari Depak, namanya Samsudin katanya itu, dikirim. Saya nggak tahu orangnya Samsudin ini. Kalau orang-orang Indonesia itu saling membawa makanan sendiri-sendiri, dan dijatah misalnya nanti ibu ini misalnya apa, soto ibu ini. Apa kalau enggak nanti sayur asem semua. Ada itu. Jadi di situ makanannya menu Indonesia terus. Iya. Lain dengan ada masjid namanya Masjid As-Salam. Ini di West Palm Beach di Florida. Itu masjid, Bu, cakepnya apa? Jejer dengan gereja, jejer lagi dengan kuil Yahudi, jejer. Dekat dengan kampus Universitas Atlantic Florida.
Itu yang mengelola orang-orang dari Syam, Lebanon, Palestina, Syria, Yordan. Maka tiap sore itu menu makanan Lebanon. Waduh, saya sampai nostalgia seperti teringat di Saudi lagi saya ini. Makan di situ. Bagus. Masjidnya bagus, kubahnya bagus. Seperti kubah Masjid Al-Aqsa itu. Maka nanti akan tulis ya, nanti insya Allah jadi buku. Inilah Masjid Aqsa di Florida. Gitu. Cantik-cantik itu. Ya. Nah, di situ ternyata tidak ada iuran, tidak ada bawa makanan. Semuanya nggak ada yang bawa makanan. Ya, tapi ada kotak. Please donate here. Nah, gitu ya. Silakan. Donatur Anda donasi Anda masukkan di sini. Nah, ada kotak amal seperti itu ya. Nah, jadi alhamdulillah itu yang mengembirakan. Ternyata perkembangan Islam, saya tanya di New York, orang yang sudah tinggal di sana sejak tahun 70-an. Saya tanya, bagaimana menurut Anda perkembangan Islam di Amerika ini? Langsung like mushroom, seperti cendawan di musim hujan. Bagus sebenarnya. Luar biasa. Alhamdulillah saya di sana ceramah itu ya dengan 4 bahasa. Ya, 4 bahasa. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab, dan bahasa Jawa. Di sana ada pengajian ibu-ibu di Virginia, di kawasan namanya Fall Church ya. Fall Church itu gereja yang hancur, yang jatuh. Fall Church. Itu banyak masjid di situ. Ada masjid namanya Masjid Darul Hijrah, bagus sekali. Ya, kenal ibu-ibu, saya tanya, ibu dari mana, Bu? Oh, dari Surabaya. Ibu dari mana, Bu? Dari Banyuwangi. Ibu dari mana? Ponorogo. Ibu dari mana? Madiun. Ibu dari mana? Dari Magelang. Dari mana? Dari Semarang. Ini dari mana? Dari Solo. Oh, kalau gitu ceramah pakai bahasa Jawa aja udah. Udah sekali-kali ceramah pakai bahasa Jawa di Amerika lagi. Kalau di Gunung Kidul nggak jadi cerita. Dan saya kalau ceramah bahasa Jawa di sana rasanya pede. Tapi kalau saya ceramah di kampung istri saya, minder saya itu. Kampung istri saya kan di Solo kan, jadi minder. Nah, jadi apa yang saya sampaikan ini terus terang itu banyak, termasuk saya tadinya nggak tahu sama sekali itu. Ya. Makanya inilah barangkali yang perlu diinformasikan. Bahkan saya katakan Al-Quran itu ternyata sudah memasuki wilayah ketatanegaraan Amerika. Apa itu? 2 orang anggota Senat itu Muslim. Ketika dilantik sebagai senator, dia tidak mau bersumpah kecuali dengan cara Islam dan memegang Al-Quran. Coba. Akhirnya dia disumpah dengan cara Islam. Ambil Al-Quran di mana? Ternyata katanya Al-Qurannya itu simpanan milik Thomas Jefferson loh. Allah. Padahal Thomas Jefferson itu adalah kan Bung Karno-nya Amerika. Jadi dia menyimpan Al-Quran ternyata itu. Sekarang Qurannya dipakai untuk menyumpah senator. Ya. Jadi di Senat Amerika itu sudah ada sumpah menggunakan Al-Quran, itu ada. Al-Quran sudah masuk ke wilayah ketatanegaraan Amerika. Orang-orang banyak tanya, Pak, loh katanya Islam memusuhi ya Amerika musuh Islam ya. Saya bilang begini, kalau berbicara masalah politik itu ya, masalah politik, jangankan dengan Amerika, dengan sesama bangsa Indonesia aja udah berkelahi terus. Kalau berbicara masalah politik gitu, jangan jauh-jauh ke Amerika, di Jakarta aja berkelahi terus. Itu. Tapi ternyata ini suatu kenyataan seperti itu. Insya Allah. Pas
pas di Miami itu ada masjid milik ya Islamic Center of Greater Miami namanya. Itu banyak dikelola oleh orang-orang India dan Pakistan. Mau mengembangkan masjid. Tadinya saya keliru, ya. Keliru sangka saya itu. Ya. Jadi setelah adzan, pas Jumat itu sudah adzan gitu. Langsung khutbah. Diawali dengan bahasa Arab, terus kemudian dengan bahasa Inggris. Dan bahasa Inggrisnya itu isinya adalah untuk mendorong berinfak. Cerita infak, dalilnya. Lama-lama saya kaget loh. Setelah itu kok tawaran, ini perlu sekian ribu US dollar. Anda berapa? Ngacung, saya 2.000 dolar. Ngacung, Anda berapa? 3.000 dolar. Loh, ini khutbah kok pakai lelang seperti ini ya? Khutbah kok lelang seperti itu? Bahkan kemudian panitia pengurus masjid datang satu persatu nyatet. Oh, itu 3.000 dolar. Ini 2.000 dolar. Anda berapa? 1.000 dolar. Ini 4. Wah, ini saya pikir-pikir di mazhab apa ya ada khutbah boleh lelang seperti itu gitu ya. Lah kan gak ada bedanya khutbahnya juga pakai bahasa Inggris. Ternyata akhirnya ditutup dia dalam petik khutbah, kemudian azan lagi kedua, baru setelah azan loh khutbah lagi. Oh, masya Allah. Yang pertama tadi itu ceramah itu, khutbahnya itu tidak lebih dari 5 menit, bahasa Arab semuanya, satu kalimat bahasa Inggris nggak ada. Sudah selesai doa, sholat. Oh, persis seperti yang ada di Ciawi atau di Anyer. Saya pernah khutbah di Anyer. Sebelum khutbah disuruh ceramah pakai speaker. Kata pengurus masjid 20 menit Pak. Silakan. Setelah selesai ceramah, saya disuruh khutbah. Diberi buku kecil. Nanti khutbahnya baca buku ini Pak. Tapi baca. Speakernya dimatikan, nggak boleh pakai speaker. Itu di Anyer sana Bu, ya. Anyer. Ya, jadi itu sama seperti ini, seperti ada di Indonesia. Dan ini banyak di Indonesia yang tidak mau khutbah dengan bahasa Indonesia. Alasannya apa? Karena khutbah itu adalah ibadah, seperti sholat. Jadi sholat duhur itu diperpendek menjadi 2 untuk sholat hari Jumat. Nah, yang 2 itu diganti dengan khutbah. Itu. Maka yang berpendapat seperti ini, maka khutbah itu tidak boleh diterjemahkan atau dengan bahasa selain Arab. Nah, pendapat kedua membolehkan khutbah dengan bahasa yang tidak Arab, ada yang diterjemahkan, awalnya bahasa Arab kemudian terjemahkan atau keterangan banyak. Karena khutbah itu sasarannya adalah menganjurkan orang-orang agar bertakwa. Lah kalau dengan bahasa Arab orang-orang jamaah tidak paham, bagaimana bisa bertakwa? Wong pakai bahasa Indonesia aja masih kadang-kadang yang bertakwa juga membeli, apalagi dengan bahasa yang tidak paham. Maka pendapat kedua itu membolehkan khutbah disertai dengan terjemah atau bahasa Indonesia. Yang pendapat pertama jawab lagi, kalau itu sasarannya ya sebelum khutbah dikasih ceramah saja. Ya. Itu makanya ini akhirnya di Anyer begitu. Saya baru menemukan dua kali aja, di Anyer dan di Cisarua. Tapi katanya tempat-tempat lain juga banyak seperti itu. Ya silakan aja lah. Ini berjalan betul. Nah, ibu-ibu yang menjadi kita tertarik untuk menjadi kajian kita, ternyata di Amerika itu
orang-orang Amerika yang asli, khususnya yang putih gitu ya. Memang yang hitam juga nggak mau dikatakan orang Afrika sekarang, nggak mau. Dikatakan negro, hati-hati Pak, jangan bilang kepada orang hitam di Amerika, ya, you are negro, wah bisa nonjok gitu, pakai pistol gitu. Bab negro itu konotasinya adalah budak. Sekarang tidak mau, tadinya ada yang istilahnya Afro-African, ya. Sekarang nggak mau. Katanya Anda dari mana? From here, from America. Oh, saya nggak teruskan. Apa Anda dari Afrika? Nggak teruskan udah. Kenapa? Kalau saya dibilang karena saya orang hitam dari Afrika, itu orang-orang putih juga dari Inggris, dari Eropa, bukan asli lagi juga itu. Yang asli ya Indian saja, kan gitu kan? Nah, orang-orang putih yang Muslim itu ada, ya, memang jumlahnya tidak terlalu banyak, dan itu belum berperan, ya. Islam di Amerika itu yang berperan masih para imigran pendatang, meskipun mereka sudah menjadi warga negara Amerika, atau kalau tidak warga negara adalah mereka namanya punya green card, kartu hijau. Itu haknya persis seperti warga negara, tapi tidak boleh dipilih dan tidak boleh memilih, persis green card, ya. Mengapa demikian? Jadi ada 3 kelompok yang dominan menyebarkan Islam di sana. Kelompok pertama, ya ini penelitian sepilas ya, itu adalah orang-orang Islam dari anak benua India, Pakistan, India, Bangladesh, Afghanistan, termasuk sebelah utaranya Uzbekistan, tambah juga dari Thailand. Ini paling dominan, tingkatnya paling atas, dan lebih diperas lagi itu Pakistan paling atas itu, ya. Kelompok kedua adalah kelompok negara-negara Timur Tengah, Mesir, Sudan, Lebanon, Syria, Yordan, banyak. Kelompok ketiga adalah kelompok dari Asia Tenggara, terutama yang terbanyak dari Indonesia, Malaysia, Kamboja, itu ada loh orang-orang di sana dengan membawa Islam. Kemudian Burma, masjid yang tadi saya sebut, Masjid King Fahd di Los Angeles itu, ketua masjidnya itu orang dari Burma. Nah, sekarang pertanyaannya, ini masalah dakwah. Mengapa orang putih asli meskipun sudah beragama Islam tidak banyak berperan? Bandingkan misalnya para dai dari Hadramaut, para mubalik, para wali, itu begitu berperan di Indonesia, sehingga Indonesia, khususnya Pulau Jawa waktu itu dengan cepat diislamkan dalam tempo yang sangat singkat. Pengislaman Pulau Jawa yang kemudian diikuti dengan itu tidak lebih dari 100 tahun waktu itu. Kita tahu kerajaan Majapahit itu jatuh, runtuh pada tahun 1400. Maka untuk menghafalkan ada sandikala, sirno ilang kertaning bumi, itu rumusnya begitu. Itu jatuhnya Majapahit. Sirna itu kosong, 0, ilang kosong, kerta itu 4, bumi 1, 1400, jatuh, habis Majapahit. Salah satu penyebab runtuhnya kerajaan Majapahit menurut catatan sejarah adalah datangnya agama Islam, ya. Jadi agama Islam datang waktu itu kurang lebih menjelang tahun 1400 Masehi. Kemudian Islam turunan Majapahit yang Muslim itu menurut catatan sejarah itu
tidak melanjutkan dinasti kerajaan Majapahit, meskipun dia turunan Majapahit, tapi karena sudah Islam, dia kemudian mendirikan kerajaan Bintoro Demak. Ya, kalau di Jakarta ada Bintaro. Nah, kerajaan Bintoro Demak, Ibu kalau coba-coba Bu ya, datang ke Masjid Agung Demak. Agung Demak. Coba masuk ke museumnya. Ya, di sana ada museum. Di sana ada kayu-kayu jati yang dulu dipakai untuk membangun Masjid Agung Demak. Nah, di situ juga ada papan tulis perjalanan raja-raja, sultan-sultan Bintoro Demak. Ternyata umur kerajaan atau kesultanan Bintoro Demak itu hanya 65 tahun. Singkat sekali kerajaan. Tetapi Ibu-ibu, kendati umur kerajaan Kesultanan Demak itu hanya 65 tahun, itu dari timur sampai barat, khususnya pesisir utara Jawa, itu diislamkan semuanya. Bahkan tidak cuma diislamkan, dijawakan semuanya. Ya. Coba lihat pesisir utara itu. Orang Kerawang bahasa Jawa juga, Indramayu bahasa Jawa, sampai orang Banten pakai bahasa Jawa. Dan Muslim semua itu cikal bakal mengislamkan Indonesia. Mengapa? Begitu cepatnya. Tidak ada 100 tahun. Saya sayang di sana tidak mendapatkan informasi kapan pertama kali Islam masuk ke Amerika. Itu nggak mendapatkan. Tapi yang jelas ada perbedaan. Mengapa Islam demikian cepat di Jawa? Karena para mubalik, para dai itu langsung berasimilasi dengan penduduk setempat, membaur dengan penduduk setempat. Caranya bagaimana? Satu, pembauran para dai dari Hadramaut melalui pernikahan. Ya Bu ya. Para dai dari Yaman, dari Hadramaut itu datang, tidak ada yang membawa istri, bujangan semuanya. Makanya di Indonesia itu tidak ada yang namanya Arab asli, itu nggak ada. Mereka yang datang mesti menikah dengan warga setempat. Ini membuat proses pengislaman begitu cepat karena terjadi apa yang namanya asimilasi atau pembauran, bukan pembelauran ya. Ya, kalau belauran itu di Surabaya. Yang kedua, para dai dari Hadramaut ini yang juga banyak disebut sebagai para wali, itu dalam rangka menyatu membaur dengan warga setempat, mereka hilangkan nama-nama yang mereka yang berbau feodal. Ya. Dia pakai nama-nama setempat. Secara umum sebut ada yang di Surabaya karena tinggal di Ampel, mereka disebut Sunan Ampel. Ya, menjadi dekat dengan warga Ampel. Yang tinggal di Kudus, mereka disebut Sunan Kudus. Yang tinggal di lereng Gunung Muria, dia disebut Sunan Muria. Ada lagi orang yang sering ya mandi di kali dan menjaga kali, disebut dengan Sunan Jaga Kali, Kali Jogo, ya. Yang tinggalnya katanya dekat Gunung Jati, disebut Sunan Gunung. Itu salah satu cara untuk berasimilasi.
Memang kadang-kadang ada yang menyebut pangeran, seperti Pangeran Diponegoro itu. Ya, itu namanya bukan, aslinya adalah, katanya adalah Abdurrahman bin Syihab atau siapa itu. Tapi dia lebih dikenal dengan Pangeran Diponegoro, menyatu dengan umat seperti itu. Tidak seperti yang datang belakangan kemudian karena nggak dapat pasaran menyebut saya keturunan Nabi. Nah, gitu. Akhirnya jauh dengan umat seperti itu. Nah ini Bu, ini salah satu kiat mengapa Islam di Indonesia begitu cepat. Ketika Allah yarham Buya Hamka ditanya oleh Dr. Shauki Futaki, Ketua Japan Islamic Congress, Buya Hamka ditanya, apa sebabnya orang Jawa demikian mudah diislamkan dalam waktu yang sangat singkat dengan jumlah yang sangat banyak? Pulau Jawa ini yang cerita Allah yarham Bapak Muhammad Rum, ya, saya dengar langsung dari beliau. Itu Buya Hamka waktu itu menjawab, itulah yang sedang saya pelajari. Ya, itu yang sedang saya pelajari. Nah, di Amerika itu tidak banyak pendatang yang menikahi wanita Amerika itu. Bahkan yang banyak apa? Pria Amerika menikahi wanita-wanita pendatang, termasuk banyak dari Indonesia. Akhirnya masuk Islam juga. Saya sampai tanya, mengapa sih kok banyak orang Amerika, bule-bule Amerika menikahi cewek-cewek Indonesia? Kenapa? Kemudian dia masuk Islam. Sebaliknya cowok Indonesia jarang sekali yang menikahi wanita Amerika. Saya sampai tanya begitu, katanya apa? Di kalangan bule-bule Amerika itu, wanita Indonesia itu dikenal taat dan setia kepada suami. Gitu. Taat dan setia kepada. Pantesan para dai dari Timur Tengah betah di Jawa, di Indonesia, karena wanitanya taat kepada suami. Tapi gara-gara wanita taat, mereka betah di Indonesia, akhirnya Islam berkembang di Indonesia. Ini peran wanita dalam perkembangan dakwah. Nanti ada seminar peran wanita dalam dakwah. Tundang saya Bu, cerita saya. Ya, andai kata wanita-wanita Indonesia itu sifatnya mentengkelek sama suami, ya, sombong sama suami, suaminya maunya diinjek-injek saja, itu para dai dari Yaman dulu nggak betah, pulang ke Yaman. Kenapa pulang? Waduh, ditengkari terus oleh istri-istri. Orang Jawa begitu, orang Jawa begitu. Iya, nggak betah, pulang. Kalau itu terjadi, mungkin nggak ada Masjid Sunda Kelapa ini. Coba. Buktinya Amerika. Memang ada yang menikah dengan wanita Amerika, tapi ini jumlahnya sangat kecil. Bahkan saya mendengar, Pak, memang ada yang menikah. Ada orang India, sudah punya anak, rupanya nggak betah, dia pulang. Mengapa nggak pulang? Nggak betah? Ya itu Pak, istrinya tidak taat. Jadi ini kelebihan wanita Indonesia. Makanya Islam banyak di Indonesia ini, ternyata yang berperan itu adalah wanita. Senang ibu-ibu kan tidak sebenarnya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi masa depan Bu, ini ada perhatian, ada apa namanya, kunci-kunci bagaimana agar dakwah Islam ini pesat berkembang. Saya sebut contoh di Papua. Itu Islam itu berkembang tapi sangat lambat sekali. Ya. Saya pernah ke Papua, diundang oleh Yayasan Umat Islam Freeport di sana.
Itu sholat di masjid, mencari orang Papua itu hanya ketemu satu yang asli itu. Itu salah satu sebabnya gimana? Karena para dai yang ke sana tidak dapat berasimilasi dengan warga setempat. Itu tidak dapat berasimilasi dengan warga. Maka salah satu keberhasilan dakwah, bagaimana para dai dapat berasimilasi, dapat membaur dengan warga setempat. Ya maaf saja Bu ya, di Papua ya. Saya ke sana itu, saya kepingin masuk ke Hone ya, apa rumahnya orang Papua itu kan? Hone itu, rumah yang terdiri dari icuk itu. Itu oleh kawan-kawan di sana nggak boleh, Pak jangan masuk. Kenapa? Nanti kapok Pak. Kenapa kapok? Habis mereka nggak mandi, anjingnya juga tidur sama-sama. Ya, kulitnya dilumuri minyak babi, sudah nggak mandi. Jadi dari arah 20 meter sudah ada bau. Makanya ibu-ibu kalau pas di sana masuk supermarket, antri mau bayar di kasir, di depannya orang asli, ya, maka saya pesan sabar, ya, itu. Jadi itulah peran asimilasi, pembauran dalam mempercepat proses dakwah. Terjadi di Jawa, di Indonesia, dan tidak terjadi misalnya di Papua, tidak terjadi di Amerika. Jadi itulah Bu, barangkali cerita, tapi yang bukan cerita perjalanan. Atau perjalanan ibu-ibu sering berjalan, ya. Cerita tentang perkembangan dakwah di sana seperti itu, dan alhamdulillah berat sekali. Di mana-mana itu masjid membutuhkan imam. Dimasukkan di koran, dimasukkan di majalah. Nah, tapi imamnya itu juga menjadi direktur masjid. Di sana diperlukan yang memiliki ya kapasitas ilmiah. Ya. Kalau di sana mencari ulama mungkin terlalu sulit, nggak seperti di sini. Maka imam itu diperlukan juga bisa menjadi mufti, seperti itu. Dan itu sulit mendapatkan seperti itu. Apalagi harus ya bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris gitu loh. Ya. Apalagi kalau seperti saya belajar bahasa Inggris mulai kecil, nggak nyantol-nyantol. Yang nyantol cuma satu kalimat saja. Apa Bu? Wah. Yang nyantol cuma satu kalimat, I love you. Seperti itu. Baik ibu-ibu, alhamdulillah ya sehat, dan ini baru datang mau pamit lagi Bu saya. Iya, sebenarnya ini undangan ini sudah dirancang bulan Muharram yang lalu, tapi nggak jadi-jadi, mundur ke Sya'ban. Sya'ban bagaimana kalau puasa? Puasa saya nggak bisa. Ya 20 Syawal akhirnya mundur lagi, dan insya Allah Kamis yang akan datang baru berangkat. Undangan dari Raja Saudi Arabia. Jadi ada 11 ulama. Kalau dalam catatan sih ada Kiai Sahal, ada Kiai Ma'ruf Amin, ya. Nah kemudian dari 11 itu yang nomor 11 saya, ya, masuk itu ya, yang nomor 11. Jadi insya Allah hari Kamis yang akan datang pagi akan berangkat ke Saudi Arabia, ya, atas memenuhi, ya enggak, cuma 8 hari aja pulang lagi. Kamis depannya udah pulang lagi, Jumat sudah sembahyang Jumat di Istiqlal insya Allah. Ya, belum tahu apa yang mau dibicarakan di sana itu, terus terang mau diapain, yang diundang kok. Apa cuma suruh dikasih makan gitu ya, nggak tahu.
belum tahu. Mau diapain belum tahu. Pokoknya diundang ke sana, pokoknya 11 orang. Ya, mohon restu, mudah-mudahan Allah memudahkan urusan kita, dimudahkan perjalanan dan membawa hasil yang bermanfaat bagi umat. Inilah yang dapat kami sampaikan dalam rangka juga halal bihalal, membawa oleh-oleh dari Amerika yang mahal sekali. Kalau ibu-ibu saya oleh-oleh dolar, ibu lebih banyak punya dolar. Ya, iya. Kalau diceritain masalah krisis waktu itu, waktu kami di sana belum terasa. Itu bailout penjaminan itu baru dibahas waktu itu. Sekarang mudah. Tapi yang namanya homeless ya, orang yang tidak punya rumah di Amerika itu memang banyak di mana-mana. Baik, marilah kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'ama wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma faqihhum bid-din wa 'alimut ta'wil. Allahumma faqihhum bid-din wa 'alimut ta'wil. Allahumma faqihhum bid-din wa 'alimut ta'wil. Allahumma habib lana al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih lana al-kufra wal fusuqa wal 'isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.